Di alam liar, kebanyakan dari kita akan mundur selangkah saat melihat ular berbisa melintas. Namun, ada satu hewan kecil yang justru melakukan hal sebaliknya, menantangnya secara terang-terangan, bahkan menjadikannya santapan makan siang. Tubuhnya mungil, gerakannya secepat kilat, dan keberaniannya seolah mempunyai banyak nyawa. Bahkan, bisa mematikan dari ular seperti king cobra, hampir tak berpengaruh padanya. Inilah mongoose, prajurit mungil yang bisa membuat ular paling berbahaya sekalipun berpikir dua kali sebelum menyerang. Tapi di sebuah pulau tropis di Jepang, keberanian ini berubah menjadi bencana besar, yang nyaris menghapus keberadaan salah satu spesies langka dari muka bumi. Bayangkan sebuah rencana sederhana, bawa mongoose ke sebuah pulau, biarkan mereka memburu ular berbisa, dan masalah selesai. Tapi kenyataannya, alam tak pernah sesederhana itu. Karena ketika predator baru memasuki panggung yang bukan miliknya, cerita yang dimulai sebagai solusi seringkali berakhir menjadi tragedi. Dan itulah yang terjadi di Pulau Amami Oshima, sebuah kisah di mana niat baik justru melahirkan masalah yang jauh lebih besar. Mongoose, atau yang biasa disebut garangan, oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah mamalia kecil dari keluarga Herpestidae. Mereka memiliki badan panjang, kaki pendek, dan ekor ramping yang panjang. Ada sekitar 30 spesies mongooses di bumi ini, seperti Indian Grey Mongoose dan Banded Mongoose. Mongoose adalah penghuni asli Afrika, Asia Selatan, dan beberapa bagian Eropa Selatan. Mereka fleksibel, bisa hidup di padang rumput terbuka, hutan rimbun, semak-semak, dan bahkan daerah berbatu yang terpencil. Beberapa spesies suka area dekat air, ada juga yang justru memilih padang kering. Intinya, mongoose bukan pemilih lingkungan, mereka pintar menyesuaikan diri dengan apa yang tersedia. Di rantai makanan, mongoose berperan sebagai predator kecil tapi efektif. Mereka memangsa serangga, tikus, telur burung, kadal, dan kadang ular kecil. Dengan mengendalikan populasi pengerat dan serangga, mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem lokal yang berdampak sampai pada tanaman dan hewan lain. Tapi yang paling menarik bukan hanya itu saja. Mereka bisa memakan ular berbisa seperti king cobra tanpa efek samping apapun. Ya, kita semua tahu, king cobra memiliki bisa mematikan yang siap membunuh musuhnya. Tapi, pertanyaannya bagaimana hewan sekecil itu bisa kebal terhadap racun yang mematikan itu? Mongoose memiliki perbedaan penting pada reseptor asetilkolin di tubuhnya. Pada hewan biasa, neurotoksin dari bisa ular akan menempel di reseptor ini, memutus sinyal dari otak ke otot, dan menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian. Tapi pada mongoose, bentuk reseptor ini telah bermutasi secara alami. Perubahan ini membuat neurotoksin sulit, bahkan mustahil, untuk menempel dan bekerja. Akibatnya, racun yang mematikan bagi kebanyakan hewan menjadi tidak terlalu berbahaya bagi mereka. Tak hanya di level reseptor, mongoose juga punya benteng lain di tingkat sel. Mutasi pada sel-sel tertentu mencegah neurotoksin masuk ke aliran darah dan mempengaruhi sistem saraf mereka. Keunggulan biologis ini membuat mongoose menjadi salah satu hewan paling barbar di alam liar. Mereka tidak hanya berani menghadapi ular berbisa, tetapi seringkali menyerangnya secara langsung. Strateginya jelas, hindari serangan pertama, lalu balas dengan gigitan cepat ke bagian vital ular, seringkali di kepala atau leher. Pertarungan ini jarang berlangsung lama, dan sering diakhiri dengan mongoose yang membawa pulang santapan makan siang. Bisa dibilang, mongoose membawa antivenom alami di dalam dirinya. Kekebalan mereka adalah hasil jutaan tahun evolusi, membentuk mekanisme perlindungan yang sangat spesifik terhadap racun neurotoksik. Namun, ini bukan berarti mereka kebal terhadap semua jenis racun. Racun hemotoksik yang merusak jaringan dan darah masih bisa membahayakan mereka. Jadi, meskipun mongoose terlihat seperti prajurit tak terkalahkan, mereka tetap harus berhati-hati terhadap jenis ular. Kombinasi antara kekebalan biologis dan keberanian naluriah menjadikan mongoose simbol sempurna dari keberanian yang cerdas. Mereka bukan hanya melawan ancaman mematikan, mereka menghadapinya dengan strategi, memanfaatkan keunggulan alami mereka. Di alam liar, keberanian tanpa kemampuan adalah bunuh diri, tapi kemampuan tanpa keberanian hanyalah potensi yang terbuang, dan mongoose punya keduanya.
Tahun 1979, di sebuah pulau tropis yang tenang di Jepang bernama Amami Oshima, pemerintah setempat membawa masuk mongoose. Misinya sederhana, setidaknya di atas kertas, membasmi ular berbisa lokal, khususnya si berbahaya mamushi, yang saat itu dianggap ancaman besar bagi penduduk lokal. Awalnya, ide ini terdengar seperti solusi jenius. Mongoose dikenal sebagai pemburu ular ulung, cepat, gesit, dan punya kekebalan terhadap sebagian racun neurotoksin. Tapi seperti banyak kisah di alam liar, rencana manusia seringkali berakhir tak sesuai harapan. Alih-alih hanya memburu mamushi, garangan mulai memangsa satwa asli pulau yang sebenarnya dilindungi. Korban paling terkenal, kelinci Amami, spesies langka yang hanya hidup di pulau itu. Dalam waktu singkat, populasi garangan meledak hingga 10.000 ekor. Pulau yang tadinya tenang berubah menjadi lautan mongoose. Situasi ini membuat mongoose resmi dinyatakan sebagai spesies asing berbahaya. Dan pada tahun 2005, pemerintah Jepang memutuskan untuk melawan balik, meluncurkan operasi besar-besaran untuk membasmi garangan dari pulau tersebut. Perang antara manusia dan mongoose pun dimulai, bukan dengan senjata, tapi dengan perangkap, patroli, dan pemantauan intensif. Setelah terjadi perburuan selama bertahun-tahun, tidak ada lagi garangan yang tertangkap, tak satu pun terekam kamera. Para ahli akhirnya sepakat, mongoose kemungkinan besar punah dari Pulau Amami Oshima. Ini menjadi salah satu dari sedikit kisah sukses di dunia, di mana spesies invasif berhasil dihapus sepenuhnya dari sebuah ekosistem, sebuah kemenangan langka dalam upaya melindungi satwa liar. Mongoose mungkin hanyalah mamalia kecil dengan tubuh mungil, tapi di balik ukurannya, mereka menyimpan keberanian, strategi, dan keunggulan biologis yang luar biasa. Mereka adalah predator yang bisa menantang ular berbisa mematikan berkat evolusi yang memberi mereka baju zirah alami terhadap neurotoksin. Namun, kisah di Amami Oshima mengajarkan bahwa kehebatan seekor hewan bisa menjadi berkah atau bencana, tergantung di mana ia berada. Di habitat aslinya, mongoose adalah bagian seimbang dari ekosistem. Tapi ketika dibawa ke lingkungan baru tanpa pengendalian alami, keberanian dan kecerdasannya justru bisa menghancurkan spesies lain. Dari sini kita belajar satu hal penting. Di alam, setiap makhluk punya tempatnya. Memindahkan satu spesies ke wilayah yang bukan miliknya bisa memicu rantai peristiwa yang tak terduga, bahkan mengancam kehidupan yang sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Mongoose mungkin prajurit tangguh, tapi mereka juga pengingat hidup bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa kita atur sesuka hati, karena sekali keseimbangannya terganggu, memulihkannya adalah perjuangan panjang. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena setiap dukungan kalian pada channel ini membuat saya semakin bersemangat untuk membahas fakta-fakta menarik tentang alam.